Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita di substansi 10 menit lebih dekat dengan akuntansi. Tentunya bersama saya Ali Akbar dan narasumber hebat kita ada Putri Aisyah yang kerap dipanggil Pupu. Nah, kali ini kawan-kawan sekalian kami akan membahas dalam 10 menit lebih dekat dengan akuntansi ini, kami akan membahas tentang inventory. Inventory itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah persediaan. Benar nggak, Bu? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan sekalian itu bertanya gitu ya di dalam diri kawan-kawan sekalian, apa itu persediaan? Nah, untuk lebih lengkapnya, boleh kita dengarkan penjelasan dari Putri Aisyah atau dikerap dipanggil Put. Boleh Put, jelaskan apa itu persediaan? Persediaan menurut PSAK nomor 14 adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Oh, berarti menurut PSAK 14 itu mendefinisikan bahwa persediaan itu adalah aktiva yang tersedia gitu ya untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi gitu ya. Nah, mungkin di dalam persediaan itu ada klasifikasinya gitu. Boleh dijelaskan Put untuk klasifikasi di dalam persediaan itu sendiri? Untuk perusahaan dagang, persediaannya hanya ada persediaan barang dagangan. Untuk perusahaan manufaktur itu terdiri dari 3. Yang pertama persediaan bahan mentah, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Oh, berarti dalam konteks barang dagangan, perusahaan dagang itu persediaan itu hanya satu ya, hanya persediaan barang dagangan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, untuk barang perusahaan dagang itu persediaannya itu hanya satu ya, yang mana itu adalah persediaan barang dagangan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu ada 3, yang mana persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, bahwa perusahaan dagang itu hanya satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Nah, tentunya dalam penentuan kuantitas ataupun unit barang dagangan di perusahaan dagang itu menggunakan sistem pencatatan gitu ya, Put. Untuk sistem pencatatannya itu sama, apakah sama dengan sistem pencatatan yang sebelumnya itu di video kita jelaskan itu, Put? Sama, ada 2, yaitu perpetual dan periodik. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dalam sistem pencatatannya itu juga sama gitu ya, pada video sebelumnya, yang mana itu menggunakan sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Nah, eee, tentunya dalam penentuan kuantitas ini mempunyai permasalahan gitu ya, Put, dalam penentuan kuantitas persediaan. Untuk permasalahannya itu boleh dijelaskan, Put, ada apa aja ya untuk permasalahannya? Permasalahannya itu, yang pertama ada pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Permasalahan ini muncul karena adanya syarat kesepakatan kepemilikan barang. Lalu yang kedua ada barang konsinyasi atau barang titipan, yaitu barang orang lain atau perusahaan lain yang dititipkan ke perusahaan milik kita ataupun perusahaan lainnya. Oh, berarti permasalahannya itu bisa ditimbulkan oleh dalam apa tuh, pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman gitu ya. Terus ada juga barang titipan. Jadi untuk permasalahan itu muncul itu dari 2 itu tadi ya, Bu. Untuk pengakuan kepemilikan itu atas barang dagangan itu seperti yang FOB destination point dan shipping point itu ya, Bu? Ya, itu 2 syaratnya. Oh, berarti itu terjadi itu di syarat ya, dalam permasalahan syarat itu. Nah, tentunya dalam persediaan itu tentunya kita itu ada penilaian ya, Put, terhadap persediaan kita. Nah, metode di dalam penilaian persediaan itu gimana gitu, Pak? Cara metodenya? Metodenya itu ada metode harga perolehan yang terdiri dari identifikasi khusus dan asumsi arus harga perolehan. Nah, sebelumnya itu
penilaian persediaan ini tujuannya itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai apa? Untuk Dari menentukan persediaan barang dagangan akhir periode. berarti untuk menentukan nilai persediaan barang dagang akhir gitu ya. Ya. Nah, tadi kan itu ada metode harga perolehan. Nah, untuk metode harga perolehan itu metodenya itu gimana itu? Dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Berarti dihitung dengan cara mengalihkan unit tersisa dengan harga perolehan per unit, gitu ya. Iya. Nah, tadi di dalam metode harga perolehan itu ada identifikasi khusus, ada juga asumsi arus harga perolehan. Nah, boleh dijelaskan Put untuk identifikasi khususnya itu gimana gitu ya? Identifikasi khusus ini digunakan biasanya untuk perusahaan yang persediaannya memiliki nomor seri atau kode unik seperti motor, mobil. Berarti identifikasi khusus ini digunakan untuk jenis barang yang memiliki kode unik gitu ya, seperti motor, mobil gitu ya. Nah, untuk asumsi arus harga perolehan seperti yang Puput jelaskan tadi, asumsi arus harga perolehan di persediaan ini ada berapa macam gitu, Bu? Yang pertama ada 3 macam. Yang pertama yaitu first in first out atau FIFO. Yang kedua adalah last in first out atau LIFO, dan yang ketiga ada average atau rata-rata. Nah, untuk FIFO atau first in first out itu FIFO itu apa, Bu? Boleh dijelaskan, Bu? Pengertian dari FIFO-nya gitu ya. FIFO ini adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagangan akhirnya dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Nah, untuk LIFO-nya itu gimana, Put? Yang last in first out itu. Untuk last in first out atau LIFO adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Nah, itu kan udah FIFO dan LIFO tadi kan. Nah, untuk average ataupun rata-rata itu apa, Put? Pengertian dari average itu sendiri? Yang asumsi. Untuk rata-rata, asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Nah, berarti di metode rata-rata ini, asumsi rata-rata ini juga menggunakan metode lagi ya. Ada metode, kalau nggak salah itu ada metode sederhana dan metode rata-rata terhitung gitu ya, Pak? Iya, ada. Di antara 3 asumsi ini, Put, pasti ada dari 3 asumsi ini tidak diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia gitu ya, untuk dilaksanakan atau dilakukan. Nah, boleh dijelaskan, Put, metode dari 3 metode ini yang tidak diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan di Indonesia itu yang asumsi yang mana, Put? Asumsi harga perolehan last in first out, karena Berarti nilai persediaan yang dimunculkan pada laporan posisi keuangan nanti tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar. Berarti LIFO gitu ya. Karena Ya. alasannya tadi itu laporannya itu tidak relevan yang dilaporkan ya, dengan harganya gitu ya. Nah, berarti selain laporannya tidak relevan, mungkin yang FIFO dan average itu lebih relevan gitu ya, Put. Iya. Hingga FIFO dan average itu diperkenalkan gitu ya, digunakan oleh standar akuntansi keuangan Indonesia gitu ya. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, di antara 3 asumsi tadi ada FIFO, ada LIFO, ada average, yang mana FIFO ada first in first out, dan ada LIFO last in first out, dan ada average atau rata-rata. Ya, dari 3 asumsi ini yang mana LIFO itu tidak diperkenankan karena last in first out. Nah, jadi
yang terakhir masuk dulu keluar. Nah, jadi dari hal itu tidak diperkenankan karena nantinya tidak relevan dari laporannya. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin juga bertanya tuh tentang terkait metode mungkin ada metode lain gitu. Metode apa Put yang ada yang lain? Metode lower of cost or net realizable value. Oh, ada metode lower of cost or net realizable value gitu ya. Boleh dijelaskan Put? Apa ini Put yang NRV ini? Metode ini itu digunakan oleh perusahaan yang memiliki persediaan kategori barang usang karena metode ini menilai berdasarkan harga terendah. Contohnya itu seperti handphone. Oh, berarti metode ini digunakan oleh perusahaan yang punya persediaan kategori barang usang gitu ya. Karena metode ini menilai berdasarkan harga terendah gitu ya. Dimana contohnya tadi handphone. Nah, untuk menentukan NRV-nya sendiri gitu, mungkin ada cara menghitungnya. Itu gimana itu? Untuk menghitung NRV itu harga jual pada situasi normal dikurangi estimasi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan atau menjual persediaan itu. Oh, berarti rumus dalam NRV ataupun cara menghitungnya itu harga jual pada situasi normal gitu ya, dikurang dengan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan atau menjadikan persediaan di itu dapat terjual. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, metode lower of cost or net realizable value tadi digunakan oleh perusahaan yang mempunyai persediaan kategori barang usang. Nah, mungkin untuk penjelasan itu cukup. Nah, selanjutnya itu tentang pengaruh asumsi. Pengaruh tadi kan sudah dijelaskan asumsi gitu ya. Nah, ini pengaruh asumsi arus harga perolehan terhadap pajak dan laba perusahaan. Boleh dijelaskan, Put? Pengaruh asumsi arus harga perolehan terhadap pajak dan laba perusahaan. Pengaruh asumsi arus harga perolehan ini yaitu dalam menghasilkan cost of goods sold atau HPP. Jika HPP-nya besar, maka labanya akan kecil dan pajaknya akan kecil. Karena itulah metode LIFO ini dilarang oleh standar akuntansi. Oh, berarti LIFO tadi dilarang karena pajaknya lebih kecil gitu ya, Bu? Iya. Dari pendasaran itu salah satu alasan mengapa LIFO itu dilarang oleh standar akuntansi. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, dari dasarnya itu pajaknya lebih kecil, yang metode LIFO itu pajaknya lebih kecil, sehingga dari dasaran itu LIFO itu tidak diperkenankan digunakan oleh standar akuntansi. Nah, apa untuk yang FIFO tidak ada penjelasan gitu ya, yang pengaruh asumsi terhadap arus ini? Nah, tadi kan itu LIFO gitu ya, itu jadi dasarnya mengapa tidak diperkenankan digunakan itu karena pajaknya lebih kecil. Nah, mungkin Put ada pernah mendengar itu inventory error gitu. Nah, inventory error ini disebabkan oleh apa, Put? Inventory ini penyebabnya itu ada dua. Yang pertama kesalahan dalam perhitungan fisik dan menentukan harga perolehan. Dan yang kedua itu ketidakpastian barang dalam pengiriman. Oh, berarti inventory error ini sangat berpengaruh gitu ya. Yang pertama tadi ada kesalahan dalam perhitungan fisik gitu ya. Yang kedua tadi juga ketidakpastian barang dalam pengiriman gitu. Nah, efeknya Put dari inventory error ini gimana, Put? Efek dari inventory error ini dari yang ditimbulkan gitu dalam laporan mungkin laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gitu. Put. Boleh dijelaskan, Put? Efek dalam laporan laba rugi itu yang pertama berdampak pada cost of goods sold atau HPP dan laba bersih, dan yang kedua terjadi pada beginning inventory dan ending inventory.
Kalau untuk laporan posisi keuangan, efeknya itu kesalahan persediaan pada laporannya hanya terjadi pada ending inventory dan kelompok current asset. Oh, berarti pada efek pada laporan laba rugi tadi itu berdampak pada cost of goods sold gitu ya, dan Iya. net income atau HPP dan net Laba income, bersih. laba bersih. Nah, yang terus tadi itu terhadap beginning inventory dan ending inventory gitu ya, persediaan barang Iya. dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Terus di dalam laporan posisi keuangan efek kesalahan tadi itu menyebabkan hanya terjadi pada ending inventory gitu, yang kesalahan persediaan dalam laporan posisi keuangan itu. Terus Iya. current asset, yang mana current asset ini aset lancar gitu ya, Bud. Iya. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, ending inventory itu efeknya itu berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang mana dalam laporan laba rugi tadi itu menyebabkan berdampaknya pada HPP dan laba bersih, ada juga pada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Nah, mungkin itu ya kawan-kawan sekalian terkait penjelasan inventory ataupun persediaan gitu ya. Jikalau kawan-kawan sekalian masih belum paham terkait inventory dan persediaan, boleh kawan-kawan sekalian untuk bertanya lebih lanjut kepada kami, atau bisa menghubungi saya, Alis Akbar, dan Putri Aisyah itu sendiri. Baik, cukup sekian ya kawan-kawan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.